Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Untuk sama saudara yang sehat, kita semua yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan. Dan untuk sama saudara-saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SPD, dalam permenungan harian kita, Pun Sabda, di hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020. Saudara dan saudariku, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan buat kesetiaan Anda mengikuti permenungan harian Pun Sabda ini. Semoga permenungan Sabda Tuhan ini menguatkan kita dan bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita dan semakin membuat kita mencintai Sabda Tuhan. Buat yang baru mampir, yang belum subscribe, saya mohon bantuannya, silakan subscribe, like-nya, komennya, share-nya. Terima kasih. Saudara dan saudariku seiman, hari ini di hari peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil mengkritik orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mengkritik apa? Mengkritik ketidakseimbangan antara pengajaran mereka dan perbuatan mereka. Mereka mengajarkan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, tapi dalam perbuatan mereka justru berbuat yang sebaliknya. Tuhan Yesus minta pada mereka yang mendengarnya untuk mengikuti apa yang diajarkan, tapi tidak mengikuti apa yang diperbuat atau dilakukan oleh mereka. Saudara dan saudariku seiman, apa yang harus kita miliki agar kiranya apa yang kita ungkapkan sejalan dengan apa yang kita buat, apa yang kita ajarkan, sabda Tuhan yang kita kemukakan, hendaknya juga menjadi satu kenyataan dalam hidup kita setiap hari. Saudara dan saudariku seiman, saya kira pernah dalam salah satu permenungan embun sabda dan juga dalam satu video singkat tentang Santo Fransiskus dari Assisi, di mana di situ cerita tentang beliau ketika beliau diminta oleh orang-orang mengikutinya untuk bersama dia turun ke desa, satu desa tempat mereka tinggal untuk berkhotbah di sana. Dan Santo Fransiskus ajak mereka turun dan dia katakan mereka akan berkhotbah di desa itu. Dan apa yang terjadi mulai dari masuk desa sampai ke ujung daripada desa itu, mereka hanya bercerita dengan para petani, menemani mereka, yang membuat orang-orang yang mengikutinya kemudian bertanya ketika mereka sudah kembali ke tempat mereka, kapan kita berkhotbah? Karena tidak pernah terjadi kita berkhotbah di desa itu. Fransiskus katakan, kita sudah berkhotbah sejak kita masuk kampung, masuk desa itu, sampai kita tiba di akhir daripada desa itu, kita sudah berkhotbah. Santo Fransiskus tentunya memaksudkan berkhotbah dengan berbuat, melakukan sesuatu, melakukan apa yang Allah kehendaki, yaitu kasih, tunjukkan kasih pada orang lain. Saudara dan saudariku seiman, hemat saya ada 3 hal penting yang harus terjadi, yang harus kita miliki, agar kita bisa sesuai antara apa yang kita ajarkan, apa yang kita omong dengan perbuatan kita, dengan pelaksanaan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, hendaknya kita mempunyai semangat kerendahan hati. Kita tahu dan sadar bahwa kita ini tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Semua yang kita miliki, kekayaan, kepandaian, kelebihan kita, kemampuan kita, semuanya adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan dengan maksud supaya kita boleh juga membagikan, men-sharingkan dengan mereka yang membutuhkan dengan penuh sukacita, karena kita terima dari Tuhan juga dengan penuh sukacita. Yang kedua, saudara dan saudariku, yang Tuhan minta dari kita agar bisa terjadinya keseimbangan antara ini adalah bahwa kita harus berusaha untuk terus menjadi pelayan. Melayani adalah kata kunci dalam hidup orang-orang Kristen. Seperti halnya
Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dan dia sudah tunjukkan teladan itu. Hendaknya kita juga menjadi pelayan-pelayan sesama kita, mereka yang membutuhkan kasih Tuhan yang kita dapat, kita bagikan dalam diri kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Apapun pekerjaan kita, kita bisa melayani orang lain, melayani dengan penuh sukacita. Dan dengan ini, saudara dan saudaraku, kita melepaskan keegoan kita. Ego kita lepas untuk kebahagiaan dan sukacita yang juga harus dialami oleh orang lain. Dan yang ketiga, sedikit berbicara, banyak berbuat. Yang sering terjadi adalah kita banyak berkuar-kuar tapi sedikit berbuat. Tuhan Yesus ajak kita untuk berbicara, menyampaikan kebenaran itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita berbuat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian kata Rasul Yakobus. Iman itu hendaknya selalu hidup. Bagaimana menjadi hidup? Ya hendaknya kita hidupkan iman itu dengan perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berjuang terus, berjuang untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya NATO, no action talk only, tapi kita menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan kebenaran, tapi juga sangat bisa untuk berbuat baik untuk menyampaikan kebenaran itu, tapi adalah lebih baik lagi kalau kita berbuat, melakukan apa yang kita sampaikan, melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita berjuang terus Tuhan dan berjuang terus sama saudara dan saudariku, dan kita mohon bantuan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala rahmat karunia yang sudah kami terima. Mampukanlah kami, bantulah kami, agar apa yang kami ajarkan, agar sabdamu yang kami sampaikan kepada orang lain, juga boleh kami hayati dalam perbuatan kami setiap hari. Juga boleh kami laksanakan, kami lakukan, agar kiranya sukacitamu yang kami terima, boleh menjadi sukacita setiap orang yang berjumpa dengan kami. Tolonglah kami Tuhan, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayang, kita kasih. Usaha kita untuk selalu menjadi orang-orang yang selaras antara perbuatan dengan perkataan kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.